Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Adel yang telah membantu dari kelompok kami untuk, share screen karena dari kelompok kami ada beberapa halangan terkait jaringan maupun, eee, kuota seperti itu ya Mbak Adel, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ke diskusi saya, mau mengecek terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Devi Ariyanti, apakah aman Mbak Devi? Aman, Mbak, Tanti. Halo, ya aman Mbak Devi? Iya, siap, aman. Kemudian ada Mbak Anggi, apakah aman-aman saja jaringannya Mbak Anggi? Aman, Mbak. Kemudian ada Mbak Ririn Purwati. Mbak Ririn, aman Mbak Ririn? Siap. Aman ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita berdiskusi terkait jurnal yang sudah kita analisis masing-masing. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tanti Azizah. Eee, Langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini saya itu menganalisis terkait jurnal Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Cina atau AFTA. Mungkin bisa next Mbak Adel. Lebih spesifiknya itu tentang dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap pertanian internasional. Nah, di dalam jurnal tersebut, penelitiannya akan, aplikasi metode graviti pada perdagangan produk susu. Next, Mbak Adel. Kemudian variabel tersendiri yang ada di dalam jurnal yang sudah saya analisis itu terdiri dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu terdiri dari FTA 1, 2, dan juga FTA 3. Nah, FTA itu sendiri artinya adalah perjanjian perdagangan bebas. Kemudian ada juga variabel Y, yang di mana variabel Y-nya itu adalah variabel produk, namun di dalam jurnal itu menggunakan istilah SITC. Tapi sebelumnya maaf karena, saya sendiri juga belum mengetahui kepanjangan dari SITC itu apa, namun intinya itu terkait tentang produk. Nah, variabel Y itu terdiri dari SITC 022, SITC 023, dan juga SITC 024, kemudian ada SITC gabungan dari 022, 023, dan juga 024. Nah, kemudian di dalam jurnal juga dikatakan bahwa variabel X itu merupakan variabel dummy karena merujuk pada kata FTA. Nah, FTA itu kan artinya kan sebuah perjanjian perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu kan tidak ada patokan atau tidak bisa diukur. Maka dari itu dimungkinkan bahwa variabel FTA ini akan mempengaruhi terkait variabel Y, di mana variabel Y itu ada SITC 022 yang merupakan produk susu dan krim, kemudian ada SITC 023 yang merupakan produk susu selain butter dan keju, dan juga ada SITC 024 yaitu keju dan dadih. Next, Mbak Adel. Kemudian yang selanjutnya adalah isi dari jurnal yang sudah saya analisis. Isinya itu, perjanjian perdagangan bebas Asia Cina menyebabkan penciptaan perdagangan dan efek perdagangan yang signifikan, di mana perjanjian perdagangan internasional ini memiliki nilai yang signifikan dengan tarif signifikasi 1%. Sehingga FTA itu atau perjanjian perdagangan bebas akan mempengaruhi nilai terhadap variabel Y yang mengarah pada dua hal. Yang pertama ada penciptaan perdagangan, kemudian yang kedua ada pengalihan perdagangan. Sehingga nantinya itu dapat diketahui mana yang lebih dominan mempengaruhi terhadap ekspor atau impor pada suatu negara. Jadi bisa saja penciptaan perdagangan itu lebih mempengaruhi impor. Kemudian pengalihan perdagangan lebih dominan mempengaruhi ekspor ataupun nanti bisa sebaliknya, sesuai, yang telah diteliti oleh jurnal tersebut. Nah, setelah saya pahami jurnal tersebut ternyata,
dikatakan bahwa penciptaan perdagangan itu lebih dominan mempengaruhi impor, sedangkan pengalihan perdagangan itu lebih dominan mempengaruhi ekspor. Seperti itu intinya. Kemudian next Mbak Adel. Yang selanjutnya di dalam jurnal itu ada hasil berbentuk tabel. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya, karena saya juga tidak bisa menjelaskan secara rinci, mungkin satu persatu, atau misalkan nanti saya ada yang salah, mungkin dari teman-teman bisa ada yang meluruskan ataupun menambahkan seperti itu. Inti dari isi tabel 3 itu bahwa FTA1 itu kan memiliki nilai yang positif, yaitu 1,080 dan untuk SITC022 itu kan nilainya 0,94 yang mana SITC itu hasilnya adalah positif. Nah, karena SITC hasilnya positif dan FTA1 itu hasilnya positif, artinya adalah perjanjian tersebut dibuat dengan telah mengarah pada perjanjian intrablok. Nah, intrablok sendiri merupakan negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas seperti itu. Kemudian, untuk hasil dari FTA 2 dan 3 memiliki nilai yang negatif. Artinya, perjanjian itu telah menurunkan impor intrablok dan ekspor sebagai efek pengalihan perdagangan. Mungkin kesimpulan dari tabel 3 ini bisa dikatakan bahwa FTA 2 dan 3 memberikan efek pengalihan perdagangan pada suatu negara. Sedangkan produk SITC 022 efek pengalihan perdagangan lebih dominan pada eksportir daripada penciptaan perdagangan yang mengarah pada ekspor. Kemudian, untuk SITC 023 dan 024, efek penciptaan perdagangan melebihi efek pengalihan perdagangan. Sehingga bisa dikatakan yang lebih dominan adalah penciptaan perdagangannya daripada pengalihan perdagangannya. Mungkin itu isi dari tabel ketiga. Next, Mbak Adel. Next. Next, Mbak Adel. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu ya. Tabel 4 bentuknya seperti ini. Ada FTA 1, FTA 2, FTA 3, dan juga seterusnya. Next, Mbak Adel. Sebelumnya. Nah, maksud dari tabel yang tadi, tabel 4, kan teman-teman udah lihat tuh tadi. Nah, maksudnya itu pada tabel 4 dijelaskan bahwa biaya total atau TC dan efek bersih dalam jurnal tersebut itu hasilnya adalah negatif. Misalnya saja FT123 terhadap ITC 022 yaitu nilainya minus 62% pada biaya total. Efek dari hasil yang negatif maka akan berpengaruh pada penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Maka dari itu, perjanjian perdagangan bebas harus dievaluasi kembali sehubungan dengan perdagangan produk susu. Jadi, jurnal tersebut mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas terkait produk susu itu perlu ada lagi yang namanya evaluasi untuk memperbaiki ke depannya itu akan seperti apa. Next, Mbak Adel. Nah, kesimpulan dari jurnal yang telah saya analisis itu dapat dikatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut dapat menguntungkan negara blok karena semua negara anggota FTA memerankan peran penting di pasar dunia untuk produk susu dan dimungkinkan kebijakan yang telah dicanangkan itu akan berdampak kuat pada harga produsen domestik karena mereka dipengaruhi oleh harga pasar dunia. Jadi ketika negara inti harga susu naik, maka mereka dapat mempengaruhi harga suatu pada negara lain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari jurnal yang sudah saya analisis. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu atau apa, Minggu, dipersilahkan. Monggo Mbak Ririn atau Mbak Anggi, Mbak Devi, dipersilahkan kalau misalkan mau menambahkan. Izin bertanya ya Mbak Tanti.
Oh iya, silakan. Tadi kan dalam PPT dijelaskan bahwa perjanjian perdagangan tersebut masih memerlukan proses evaluasi. Dan Mbak Tanti bilang supaya hal itu menjadi lebih baik. Nah, mengapa sih sebenarnya mengapa masih perlu dievaluasi itu alasan utamanya tuh apa? Terima kasih. Oke, mungkin langsung saja saya jelaskan ya Mbak Anggi, jadi saya juga, tadi belum menjelaskan mengapa sih harus dievaluasi. Nah, yang namanya evaluasi itu kan sudah pasti agar lebih baik ke depannya ya. Nah, di sini mengapa harus dilakukan evaluasi, karena perjanjian perdagangan bebas itu kan, mencangkup berbagai negara, banyak negara, tidak hanya di Indonesia atau di mana, tapi dari beberapa negara. Eee, maka dari itu perjanjian tersebut pada dasarnya pasti memiliki tujuan yang baik atau tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karena itu kan perjanjian perdagangan, sudah pasti tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Maka perlu dilakukan evaluasi, mungkin bagaimana caranya, agar yang impor atau yang ekspor itu sama-sama, meraih keuntungan. Mungkin misalnya yang untung itu tidak hanya Indonesia, mungkin bisa saja Cina harus untung. Jadi dari berbagai negara itu harus sama-sama merasakan keuntungan. Kalau misalkan, ada salah satu negara yang mungkin merasa tidak mendapat keuntungan apa-apa, mungkin, perjanjian tersebut tidak akan lama seperti itu, Mbak Anggi. Mungkin itu ya yang bisa saya, jelaskan. Mungkin dari Mbak Ririn atau Mbak Devi ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Silahkan. Halo Mbak Ririn, apakah masih terhubung? Iya, masih Mbak. Gimana Mbak, mau menambahkan atau mau bagaimana? Mungkin menambahkan sedikit ya dari yang Mbak Tanti katakan tadi, bahwa evaluasi itu bertujuan agar apa ya, yang tujuan dalam perdagangan kawasan perdagangan bebas antara Cina dengan negara-negara ASEAN itu menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mengevaluasi dampak ASEAN China Free Trade Area itu sendiri, menurut saya perlu dilakukan evaluasi atau impact assessment terhadap perjanjian perdagangan barang ASEAN China Free Trade Area. Karena mengingat implementasi ASEAN China Free Trade Area itu sendiri sudah berjalan. Dampak Iya. suatu free trade area itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dari suatu free trade area itu dapat dipenuhi atau tidak, seperti yang dikatakan Mbak Tanti tadi. Untuk mengukur apakah menilai dampak suatu free trade area itu sudah berhasil atau tidak, menurut saya ada bisa dilihat dari pendapatan nasional dari suatu negara itu sendiri. Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi ekspor maupun impor, seperti yang dikatakan Mbak Tanti itu. Mungkin sekian dari yang bisa saya tambahkan ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ririn sudah menambahkan ya, sangat baik. Jadi seperti itu ya Mbak Anggi, apakah sudah paham Mbak Anggi? Iya Mbak, makasih. Jadi intinya tuh proses evaluasi agar dilakukan agar negara-negara yang berkaitan itu saling menguntungkan gitu kan ya? Ya, intinya agar lebih baik ke depannya bagaimana, agar saling menguntungkan, tidak ada negara yang merasa dirugikan, seperti itu. Kemudian kekurangan-kekurangan dari yang sudah dilakukan untuk diperbaiki, seperti itu. Ya, Mbak Anggi. Mbak Devi, apakah mau menambahkan atau bagaimana Mbak Devi? Izin menambahkan, Mbak. Oh ya, silahkan. Jadi berlakunya ASEAN China Free Trade Area ini secara bertahap memang menimbulkan permasalahan baru ya terhadap sektor pertanian di Indonesia. Nah, ini skema perjanjian ini mulai diberlakukan pada tahun 2004 dalam IHP atau Yearly Harvest Program yang mencakup subsektor binatang hidup, sayur dan buah, produk susu dan serta daging dan ikan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks RCA atau Revealed Comparative Advantage dengan studi komparatif antara Indonesia, China, dan Indonesia, Vietnam, memang Cek, secara halo. umum kondisi. Halo,
Suara saya terdengar? Saya lanjutkan ya. Jadi secara umum, kondisi daya saing di sektor pertanian di pasar Cina dan Vietnam memang tidak memiliki keunggulan yang komparatif. Jadi hanya subsektor ikan serta sayuran dan buah yang memiliki daya saing yang tinggi. Nah, sebenarnya banyak komoditas dalam Cina yang lebih kompetitif dibandingkan Indonesia. Jadi menurut saya skema ini tuh akan lebih menguntungkan negara Cina, karena Cina akan meningkatkan ekspor pertanian mereka yang lebih banyak memiliki keunggulan komparatif, serta didukung dengan investasi yang tinggi pula. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga harus berperan penting dalam melindungi produk pertanian di Indonesia sebagai akibat dari perjanjian ini. Maka dari itu, diperlukannya evaluasi ini agar kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu sih. Ya, cukup Mbak Devi? Cukup Mbak Tanti. Ya, sebelumnya maaf ya, karena tadi saya tiba-tiba Zoom-nya keluar karena ada masalah jaringan, tapi saya cukup menangkap dari apa yang dikatakan Mbak Devi, pada intinya itu, diperlukan evaluasi agar ke depannya itu lebih baik. Mungkin kalau yang di belakang-belakang, tadi Mbak Anggi bisa menangkapnya seperti itu ya, Mbak? Iya, Mbak, Mungkin makasih. Oh ya, mungkin cukup ya bukan presentasi sih ya, penyampaian dari jurnal yang sudah saya analisis seperti itu pada intinya itu, tentang perjanjian perdagangan bebas, dampaknya terhadap, pertanian internasional seperti itu. Kemudian mungkin jurnal yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Devi, silahkan Mbak Devi. Ya, terima kasih Mbak Tanti selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya terkait prospek kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina, dan yang ditinjau secara kualitatif. Next, Mbak. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau ASEAN dan Cina ini adalah mitra ekonomi, nah sekaligus pesaing ekonomi. Sebenarnya banyak cara yang diusulkan untuk memperkuat kemitraan ekonomi mereka. Nah, salah satunya dengan membentuk kawasan perdagangan bebas. Nah, terdapat suatu fenomena juga di mana negara-negara berkembang di seluruh dunia itu memandang Asia Tenggara ini sebagai pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa. Nah, di sisi lain, kemunculan ekonomi yang luar biasa di Cina ini mungkin menjadi tren ekonomi yang paling signifikan di dunia pada abad ke-21. Cina tidak lagi hanya memproduksi barang-barang yang berteknologi rendah, namun juga Cina mulai memproduksi barang-barang yang berteknologi tinggi, di mana ini jelas menjadikan ancaman bagi negara ASEAN, karena keberhasilannya sendiri sebagian besar itu didasarkan pada produk dan ekspor manufaktur ke seluruh dunia. Nah, contoh spesifik dari persaingan yang berkembang antara ASEAN dan Cina ini yaitu persaingan untuk FDI atau Foreign Direct Investment. Nah, pada saat yang sama pula, kemunculan Cina sebagai kelas berat ekonomi juga menghadirkan berbagai peluang yang signifikan bagi ASEAN. Nah, memang keinginan Cina yang tak pernah merasa terpuaskan ini akan bahan mentah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonominya sudah berdampak pada harga global komoditas utama. Nah, contohnya itu seperti minyak. Jadi ekonomi ASEAN sebaiknya harus memposisikan diri mereka untuk memperoleh keuntungan dari permintaan barang dan jasa Cina yang tumbuh pesat tersebut. Nah, kinerja ekonomi Cina pasti memiliki implikasi geopolitik, di mana setiap kasus geopolitik ini Cina dan ASEAN telah mendorong jadi Cina dan ASEAN ini telah mendorong Cina untuk menjangkau ASEAN dan meyakinkan bahwa hal itu tidak menimbulkan ancaman. Seperti itu. Nah, pada saat yang sama pula, negara-negara ASEAN juga memiliki kepentingan geopolitik di mana
ASEAN lebih memilih untuk bersahabat dan tidak merasa acuh tak acuh seperti itu. Nah, secara garis besar, pada tanggal 5 November 2002, ASEAN dan Cina ini menandatangani perjanjian kerangka kerja di Phnom Penh. Nah, di mana perjanjian itu untuk membentuk ASEAN-China Free Trade Area dalam waktu 10 tahun yang dimulai pada tahun 2020. Nah, saat ini pun kedua belah pihak sedang merundingkan bagaimana rincian perjanjian-perjanjian tersebut seperti itu. Next, Mbak. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan integrasi ekonomi. Jadi integrasi ekonomi regional ini adalah proses di mana berbagai ekonomi di suatu wilayah mengalami penghapusan bertahap dari hambatan-hambatan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Nah, Wiener pada tahun 1950 ini menjadi pelopor teori serikat pabean dan teori integrasi ekonomi. Secara garis besar ada 6 jenis integrasi ekonomi, yaitu perjanjian perdagangan preferensial atau PTA, kawasan perdagangan bebas atau FTA, serikat pabean, pasar umum, serikat ekonomi, dan serikat moneter. Next, Mbak. Nah, teori serikat pabean yang seperti sudah dijelaskan tadi, kalau teori serikat pabean adalah persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau penyediaan bea masuk. Jadi perbedaan antara serikat pabean dengan kawasan perdagangan bebas ini, di kawasan serikat pabean ya terdapat tarif eksternal yang sama terhadap non-anggota. Sedangkan di kawasan perdagangan bebas, setiap anggota ini mempertahankan tarifnya masing-masing terhadap non-anggota. Jadi hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Nah, manfaat potensial dari serikat pabean ini adalah meningkatkan spesialisasi dari perdagangan. Dan ada efek positif dan negatif dari segi implikasi kesejahteraan, di mana efek positif dan dari penciptaan perdagangan berarti penggantian produk domestik berbiaya tinggi dengan impor berbiaya rendah dari negara anggota. Nah, pengalihan perdagangan memiliki pengaruh yang merugikan pada kesejahteraan karena hal itu memiliki arti kalau pergerakan menuju sumber pasokan yang lebih mahal seperti itu. Next. Nah, dampak serikat pabean itu sendiri ada dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Jika dilihat dari faktor ekonomi, itu ada faktor statis dan faktor dinamis. Jadi faktor statis itu adalah faktor-faktor yang ada sebagian pertimbangan yang membantu dalam membandingkan perubahan kesejahteraan, karena serikat pabean baik sebelum dan sesudah pembentukannya bisa tidak muncul atau berubah seiring berjalannya waktu. Nah, serikat ini lebih cenderung melakukan sebagai upaya meningkatkan daripada mengurangi kesejahteraan. Sedangkan faktor dinamis itu manfaat faktor dinamis ini sebagai akibat dari penghapusan hambatan perdagangan dan restrukturisasi ekonomi terkait dengan penciptaan serikat pabean. Nah, biasanya faktor-faktor ini sering diabaikan seiring berjalannya waktu seperti itu. Karena faktor ini dirasa sulit diukur seperti itu. Nah, yang kedua yaitu faktor non-ekonomi. Jadi terdapat juga banyak faktor non-ekonomi yang menentukan keberhasilan ekonomi integrasi ini. Nah, beberapa contoh diantaranya yaitu dengan tujuan untuk mengakhiri konflik kekerasan, kerentanan, dan juga tujuan bersama untuk mencapai kesetaraan kekuasaan antar negara di kawasan, seperti itu.
Next, Mbak. Nah, jadi next. Next. Nah, jadi prospek ASEAN China Free Trade Area ini ada 3, yaitu ditinjau dari faktor statis, pertimbangan dinamis, dan pertimbangan ekonomi lainnya, dan juga faktor non-ekonomi yang relevan dengan integrasi lebih lanjut. Nah, next, Mbak. Nah, jadi faktor statis ini kira-kira ada 8, yaitu ada ukuran persatuan, struktur tarif awal, perdagangan intraregional praintegrasi, ada substitutabilitas, yang keempat ada disparitas. Yang kelima ada disparitas dalam tingkat pembangunan praintegrasi, yang keenam ada kedekatan geografis dan prasarana transportasi, yang ketujuh ada struktur ekonomi pelengkap atau kompetitif, yang kedelapan ada ringkasan pembangunan statis secara keseluruhan. Nah, ukuran persatuan ini biasanya teori Serikat Pabean mengemukakan bahwa semakin besar ukuran ekonomi kolektif dari serikat tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan penciptaan perdagangan. Seperti itu. Nah, meskipun sekarang terdapat kriteria objektif yang didefinisikan dengan jelas mengenai jumlah optimal negara atau hukum pasar tersebut, ukuran pasar bersama. Seperti itu. Nah, untuk struktur tarif awal, perlu diingat bahwa semakin tinggi tarif intraregional awal, maka lebih besar pula potensi penciptaan perdagangan. Sebab kemajuan yang solid dari ASEAN dan ASEAN China Free Trade Area ini, maka tarif untuk perdagangan intra-ASEAN ini akan rendah dan turun, di mana dengan penghapusan semua tarif yang ditargetkan untuk tahun 2010. Nah, sementara perdagangan intraregional praintegrasi ini lebih memungkinkan jika perdagangan intraregional praintegrasi lebih besar, di mana negara-negara banyak melakukan perdagangan satu sama lain dan akan mendapatkan hasil yang maksimal dan penghapusan hambatan untuk berdagang. Seperti itu. Nah, untuk substitutabilitas ini berarti produksi produk yang serupa tapi berbeda. Nah, dalam praktiknya, meskipun China dan ekonomi ASEAN sekarang mengekspor barang-barang yang secara notabene itu serupa dan luas, nah seperti contohnya itu produk dan komponen elektronik, karena kisaran produk mereka itu disubstitusikan tetap relatif kecil, seperti itu. Nah, ada disparitas dalam tingkat pembangunan praintegrasi, kedekatan geografis dan prasarana transportasi, dan juga struktur ekonomi pelengkap atau kompetitif, dan yang terakhir ringkasan pertimbangan statis. Next, Mbak. Nah, sebelumnya. Nah, jadi pertimbangan dinamis dan pertimbangan ekonomi lainnya itu juga memberikan potensial lebih besar dengan memberikan dorongan tambahan untuk integrasi ekonomi. Nah, manfaatnya juga integrasi ini adalah terwujudnya secara bertahap dalam rentang waktu yang lama. Dalam hal ini, manfaat dinamis dari integrasi ekonomi memang berpotensi besar. Cakupan spesialisasi antar intra-industri juga akan meningkat seiring waktu, karena ASEAN China Free Trade Area ini menciptakan lebih banyak peluang perdagangan antar dan intra-industri, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor non-ekonomi yang relevan dengan integrasi lebih lanjut, di mana seringkali menjadi katalisator dalam integrasi ekonomi regional. Nah, secara khusus seperti yang diilustrasikan dengan jelas oleh contohnya itu Uni Eropa, komitmen politik, kemauan dan kepemimpinan pemerintahnya di negara-negara calon anggota juga merupakan prasyarat untuk integrasi yang berhasil, karena hal itu juga memungkinkan untuk
kerjasama yang erat di mana antar pemerintah seperti itu. Nah, sekian teman-teman analisis jurnal dari saya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Izin bertanya Mbak Devi. Ya, Mbak Ririn, silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai serikat pabean tadi ya, apakah akan ada keuntungan bersih dari serikat pabean? Mengingat semua tergantung pada dampak mana yang lebih besar. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar Mbak. Jadi langsung saya jawab ya. Jadi seperti yang telah kita lihat tadi, kalau suatu serikat pabean pastinya memiliki manfaat. Nah, semua itu tergantung pada penciptaan perdagangan yang lebih besar atau pengalihan perdagangan yang lebih kecil seperti itu. Nah, dengan kata lain, pembentukan serikat pabean dapat dilihat secara bersamaan dan bergerak menuju perdagangan yang lebih besar, yang lebih bebas dan juga besar, serta proteksi perdagangan yang lebih besar pula seperti itu. Nah, efek bersihnya juga yang berdampak pada kesejahteraan pun akan menjadi positif, negatif atau netral juga tergantung pada besaran relatif dari penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan tersebut. Nah, jika efek penciptaan perdagangan melebihi pengalihan perdagangan, maka kesejahteraan akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika tidak, maka pembentukan serikat pabean akan lebih merugikan daripada memberikan dampak baik kepada negara-negara anggotanya, seperti itu. Bagaimana Mbak Ririn? Sudah jelas Mbak Ririn? Iya, baik. Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya, menanggapi atau menambahkan, teman-teman? Mungkin dari Mbak Anggi, ada atau tidak Mbak Anggi? Mungkin cukup Mbak Devi. Cukup ya, oke. Terima kasih. Dan sekian analisis jurnal dari saya. Setelah ini akan saya kembalikan ke Mbak Tanti selaku moderator. Terima kasih. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Devi, sangat jelas pemaparan jurnal yang sudah dianalisis tadi tentang prospek ASEAN AFTA. Mulai dari awal sampai akhir menurut saya itu penjelasannya sudah jelas, pemahaman tentang jurnalnya juga sangat baik. Mungkin kita next ke jurnal yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn. Silahkan Mbak Ririn, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan isi jurnal saya, yaitu dampak ASEAN-China Free Trade Area terhadap perdagangan Indonesia-China. Slide Mbak. Next Mbak. Diketahui bahwa ASEAN-China Free Trade Area ini memiliki hambatan dalam melakukan perdagangan internasional, sehingga ASEAN-China Free Trade Area sendiri pada 1 Januari 2010 menerapkan nol tarif pada 6.682 pos tarif di 17 sektor, termasuk 12 sektor manufaktur dan 5 sektor pertanian, pertambangan, dan kelautan. Namun, dalam melakukan penurunan dan penghilangan tarif antara China dengan negara-negara ASEAN ini, harus melalui skema kontribusi produk yang siap untuk diliberalisasikan terlebih dahulu. Nah, apa sih liberalisasi itu? Liberalisasi dalam perdagangan yaitu praktik untuk mendorong perdagangan barang dan jasa dengan mengurangi atau bahkan menghapuskan hambatan-hambatan yang ada di dalamnya. Sehingga ASEAN-China Free Trade Area ini membaginya menjadi 2 jalur, yaitu jalur normal dan jalur sensitif. Next, Mbak Adel. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa rumus normal track
Normal track sendiri dibagi menjadi dua, ada normal track 1 dan normal track yang kedua. Pada normal track 1, pada selambat-lambatnya 1 Januari 2010, semua produk yang masuk dalam kategori normal track ini harus berada pada 0% tarifnya. Sedangkan pada normal track 2, adanya penundaan penetapan 0% tarif pada produk yang masuk dalam kategori normal track ini pada tahun 2012. Next, Mbak. Adanya pengurangan hambatan perdagangan ini sendiri pastinya akan menguntungkan bagi eksportir ASEAN ke pasar Cina daripada eksportir lain. Hal itu dapat dilihat dari ekspansi ekspor bagi negara penghasil barang dengan permintaan tinggi di Cina, seperti Indonesia dan Malaysia, yaitu sebagai pengekspor minyak sawit, Thailand dan Singapura sebagai produsen dan eksportir makanan. Next, Mbak. Sehingga pasti akan membawa dampak tersendiri bagi arus perdagangan Indonesia-Cina. Dapat dilihat bahwa pada arus perdagangan Indonesia-Cina dari 2004 sampai Januari 2011. Pada tahun 2004 sampai 2007, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Walaupun pada tahun 2007 surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan, hal ini dikarenakan harga komoditas akhir tahun, misalnya yaitu harga batu bara mengalami penurunan. Bahkan harga penurunan batu bara itu berlanjut sampai pada tahun 2008. Ditambah lagi pada tahun 2008 banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia sehingga Indonesia banyak melakukan impor. Akibatnya neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 3,6 miliar US dollar. Defisit berlanjut sampai pada tahun 2010, yaitu pada saat penetapan nol tarif pada produk. Sehingga defisit mengalami kenaikan bahkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,6 miliar US dollar. Next, Mbak. Dapat dilihat sendiri bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2010, ekspor Indonesia ke Tiongkok itu tumbuh rata-rata 16,1% per tahun, sedangkan impor tumbuh 27,5%. Kita lihat terlebih dahulu pada ekspor. Grafik ekspor ini menunjukkan bahwa ekspor pertanian dari tahun 2005 sampai tahun 2010 relatif stabil. Sedangkan pada ekspor pertambangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berbanding dengan ekspor industri yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Karena hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia sendiri yang kurang memiliki tujuan jelas sektor industri pada Indonesia ini akan dijadikan seperti apa. Hal ini sangat berbeda dengan pemerintah Cina yang cukup menata sektor industrinya dengan cukup jelas, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, suku bunga pinjaman di bank komersil yang rendah. Dengan adanya suku bunga pinjaman di bank komersil yang rendah ini, dan Cina dapat mengontrol harga barang. Sedangkan pada impor dapat dilihat bahwa barang konsumsi dari tahun ke tahun relatif stabil, sedangkan pada barang modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumsi pada laptop, monitor, seperti itu. Sedangkan pada bahan penolong menjadi kontributor dominan dalam impor yang dilakukan Indonesia. Selanjutnya, Mbak. Diketahui bahwa Cina sendiri merupakan pemain terpenting, salah satu pemain terpenting ekonomi di dunia, dan produknya telah menjangkau jangkauan yang hampir ke seluruh dunia. Hal ini diyakini sebagai hasil dari kekuatan industri dalam negeri Cina itu sendiri. Dapat dilihat, next, Mbak. Hal itu dapat dilihat dari indikator makroekonomi antara Indonesia dengan Cina, bahwa sudah terlihat jelas produksi industri
di Cina tumbuh 8,1%, sedangkan Indonesia hanya sekedar 2,0%. Sedangkan pada suku bunga pinjaman bank pertumbuhan, Cina menetapkan hanya 5,31%, sedangkan pada Indonesia yaitu 13,6%. Selain itu, pada infrastruktur, Cina jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia karena pemerintah Cina sadar bahwa adanya pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan pada infrastrukturnya. Next, Mbak. Sehingga kesimpulan dalam isi jurnal yang saya pilih yaitu bagi konsumen, ASEAN China Free Trade Area ini pasti memiliki implikasi positif karena dapat menemukan banyak pilihan produk dengan harga yang lebih murah. Sedangkan pada eksportir akan memberikan akses yang lebih besar ke negara Cina sehingga produk-produk dari pengekspor tersebut dapat lebih dikenal. Namun di sisi industri, ASEAN China Free Trade Area ini menunjukkan lemahnya kontribusi terhadap ekspor. Cina dirasa lebih disukai dalam hal infrastruktur dan suku bunga pinjaman bank komersial yang mendukung sektor industrinya. Mungkin dari itu saja yang bisa saya jelaskan dalam isi jurnal saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ririn yang sudah menjelaskan jurnal yang telah dianalisisnya. Tadi sudah cukup jelas ya dari awal sampai akhir Mbak Ririn menjelaskan tentang dampak AFTA terhadap perdagangan Indonesia-Cina. Namun sebelum dilanjutkan, mungkin teman-teman nanti ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah boleh Mbak Ririn? Sangat boleh Mbak Tanti. Oh ya, jadi saya mau mencoba bertanya ya. Tadi kan dalam penjelasan sudah dijelaskan bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam AFTA pasti itu membawa dampak yang positif maupun yang negatif. Nah, apakah AFTA itu dapat menjadi strategi dalam menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia atau dapat menjadikan Indonesia semakin menghadapi masalah kemiskinan? Mengingat AFTA itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun AFTA juga menjadikan barang dalam negeri harus dapat bersaing dengan produk luar negeri. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya, Mbak Ririn? Ya, bisa Mbak. Mungkin saya langsung jawab saja ya Mbak Tanti. Menurut saya, ASEAN China Free Trade Area sendiri bukanlah salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, ASEAN China Free Trade Area ini membuka peluang-peluang bagi eksportir agar dapat mengakses pasar dagang yang lebih luas. Selain itu, juga dapat menarik investasi asing ke Indonesia. Dalam ASEAN China Free Trade Area ini, yang paling penting adalah bagaimana cara kita atau Indonesia untuk memanfaatkan ASEAN China Free Trade Area ini untuk mendorong ekspor Indonesia ke China dan mengontrol impor. Karena dengan mendorong ekspor, berarti hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi para tenaga kerja dan otomatis akan memaksimalkan output produk yang berorientasi pada ekspor. Sehingga dalam hal ini, impor harus dikontrol dengan cara mengimbangi arus konsumsi dengan memproduksi barang dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing dengan produk impor yang lainnya. Menurut saya seperti itu Mbak Tanti, barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi atau mau menambahkan, silahkan. Ya, menurut saya itu sudah jelas ya, tapi barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan. Mungkin Mbak Anggi, apakah ada yang mau disampaikan terkait jurnal yang sudah dianalisis Mbak Ririn? Halo Mbak Anggi. Belum. Mbak Devi, apakah ada mau menambahkan atau bagaimana? Sedikit menambahkan, Mbak. Oh ya, silahkan. Jadi kan dampak AFTA ini ada dampak positif dan negatif ya. Nah, dampak negatif terhadap perdagangan Indonesia-Cina ini yaitu dapat menimbulkan resiko deindustrialisasi. Jadi di mana daya saing Indonesia ini masih lemah dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ini. Nah, menurut saya daya saing negara kita tuh yang masih rendah, sementara biaya produksi juga kan belum berhasil ditekan ya.
Nah, negara kita juga dihadapkan dengan sejumlah hal yang mana bisa menghambat pertumbuhan negara Indonesia sendiri. Jadi, negara kita kan disebut sebagai negara maju saat ini. Nah, tapi belum sepenuhnya menjadi negara maju seperti itu. Selain itu juga, sebenarnya Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti itu. Tapi, industri di Indonesia sendiri masih belum bisa memproduksi, belum bisa mengelola gitu loh, seperti itu. Nah, selain itu juga jumlah penduduk yang ada di Indonesia juga masih cukup besar. Terus tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi pula seperti itu. Nah, selain itu juga likuiditas yang ada di pasar keuangan juga tidak disertai dengan intermediasi yang cukup. Jadi ukuran ekonomi Indonesia yang besar tapi tidak diimbangi dengan kompetisi yang tinggi pula seperti itu. Sekian, Mbak. Oh ya, terima kasih. Pada dasarnya kan segala sesuatu pasti ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya seperti itu ya. Mungkin dari yang Mbak Devi sampaikan itu tadi, Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM-nya itu tersendiri seperti itu. Mungkin cukup ya tambahannya. Kalau Mbak Anggi tidak ada, Mbak Ririn, apakah mau ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup, Mbak Tanti. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Devi telah menambahkan. Terima kasih Mbak Ririn. Selanjutnya yaitu jurnal yang keempat akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Kepada Mbak Anggi, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mbak Anggi. Ya, terima kasih Mbak Tanti selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap jurnal yang berjudul Pengaruh AFTA terhadap impor batik Indonesia pada tahun 1998 hingga 2014. Next, Mbak. Jadi, dalam penelitian ini fokus kepada dua periode, yaitu periode sebelum AFTA atau tahun 1998 hingga tahun 2007, dan periode setelah AFTA atau 2007 ke atas. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Tiongkok atau AFTA sendiri ditandatangani pada Januari 2007 dan disepakati mulai berlaku pada Juli 2007. Namun tidak sedikit pelaku industri yang berpendapat untuk menunda implementasi AFTA karena dirasa akan menimbulkan banyak efek negatif untuk industri Indonesia. Sementara itu, kesepakatan pemerintah masih berjalan namun tetap menilai dan mengevaluasi berbagai hal guna terus meningkatkan daya saing Indonesia terkait infrastruktur, biaya ekonomi tinggi, biaya transportasi, dan sektor makro lainnya, mengingat perekonomian Indonesia masih banyak sekali kendala atau permasalahannya. Nah, salah satu produk dalam negeri yang cukup terpengaruh terhadap penerapan AFTA sendiri adalah industri tekstil di Indonesia. Jauh sebelum berlakunya AFTA, sebenarnya produk tekstil dari Cina sudah membanjiri pasar. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi para pengusaha tekstil Indonesia karena adanya persaingan harga di antara mereka. Produk tekstil Cina sendiri dijual jauh lebih murah daripada produk tekstil Indonesia, meskipun dari segi kualitas produk Indonesia sebenarnya lebih unggul. Industri tekstil sendiri merupakan industri non-migas dengan kontribusi lebih dari 20 tahun di neraca perdagangan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor atau negara eksportir tekstil terbesar di dunia. Industri ini mampu menyerap banyak pengangguran yang cukup besar, sekitar 1,84 juta pekerja. Halo Mbak Anggi. Apa masih terhubung? Oh ya, sudah. Iya, Mbak. Silakan dilanjut. Nah, namun hingga saat ini industri tekstil Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Sudah saya bilang tadi bahwa perekonomian Indonesia sebenarnya masih memiliki banyak kelemahan,
Salah satunya adalah di antaranya adalah tingginya biaya produksi, infrastruktur pelabuhan yang kurang baik, kemudian mesin tekstil yang sebagian besar sudah sangat tua, serta adanya impor ilegal, terutama dari Cina. Nah, besarnya impor tekstil dari Cina berupa kain dan garmen sebenarnya sudah dirasakan pasar dalam negeri sejak awal berlakunya AFTA. Ancaman ini dirasakan baik oleh industri besar maupun industri tekstil kecil dan menengah. Karena masyarakat sendiri cenderung lebih menyukai produk impor dari Cina karena harganya memang relatif lebih murah. Selama ini produk kain dan garmen yang berasal dari Cina lebih murah sebesar 15% hingga 25% jika dibandingkan dengan produk dalam negeri. Selain itu, produk pakaian jadi yang diimpor dari Cina diakui sejumlah pedagang lebih diminati masyarakat karena memang mengusung gaya yang lebih mengikuti tren. Salah satu produk tekstil yang terdampak adalah tekstil batik. Next, Mbak. Nah, batik sendiri merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat populer, tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan hingga ke luar negeri. Perkembangan produk batik hingga ke luar negeri merupakan salah satu bukti bahwa batik merupakan salah satu produk yang menarik dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya pada tingkat ekspor. Nah, dengan adanya AFTA, di mana di dalamnya terdapat perjanjian perdagangan bebas, diharapkan mampu memberikan peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan ekspor ke negara lain, khususnya di negara anggota AFTA. Namun, di dalam pasar bebas ini, keunggulan komparatif dari suatu produk yang dipasarkan sangat diutamakan. Suatu negara yang mampu menciptakan produk yang unggul, maka negara tersebutlah yang akan menerima keuntungan dari adanya perjanjian ini. Kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina menjadi sebuah kesepakatan antara negara anggota negara ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan produk baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan perundang-undangan investasi, serta peningkatan pada aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan ekonomi anggota AFTA dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga negara ASEAN dan Cina. Sejak 2 Oktober 2009, batik ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Hal ini menjadikan persepsi tentang batik yang semula identik sebagai gaun tamu pernikahan saja, mulai berubah menjadi kain yang bisa disulap menjadi produk fashion yang bernilai tinggi. Hal inilah yang menyebabkan permintaan batik di pasaran mulai meningkat, menjadi kebutuhan primer yang sering diformulakan sebagai pakaian yang dibutuhkan di setiap institusi dan menutupi segala usia. Walaupun permintaan batik sudah tinggi, tapi apresiasi nilai yang terkandung di dalamnya masih sangat kecil. Hal ini terlihat dari gaji pembatik yang hanya berkisar sebesar 7.000 sampai dengan 25.000 per hari, tergantung kemampuan pembuatan batik yang dimiliki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, produk batik sebanyak 1.037 ton datang dari Cina ke Indonesia dengan nilai sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan mencatat impor tekstil dari produk tekstil atau TPT, batik dan motif batik dari tahun 2012 hingga 2014 meningkat sebesar 17,9%. Atau sebesar 13 juta US dollar. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa AFTA berpengaruh terhadap nilai impor batik dari Cina, di mana setelah berlakunya AFTA, nilai impor tekstil, khususnya batik, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah keunggulan Cina dalam persaingan harga dengan para pelaku bisnis batik lainnya. Dengan harga yang lebih murah dan hemat, pasti banyak masyarakat yang lebih memilih pakaian impor dari Cina tersebut dan meninggalkan produk batik lokal dari produksi tekstil dalam negeri. Selain itu, juga rendahnya biaya impor juga menjadi penyebab masuknya produk Cina dengan mudah dan berkembang di pasar dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dari kemerosotan nilai ekspor khususnya dalam bidang tekstil. Nah, peningkatan nilai ekspor yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai
impor tentu saja peningkatan nilai impor yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai ekspor tentu saja akan menyebabkan defisit dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui pendirian serta pemeliharaan UMKM, diharapkan bisa menjadi salah satu senjata bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas ini. Dengan mengikuti daya saing, Indonesia bisa menguasai pasar dengan produk yang berkualitas. Selain pemerintah, dukungan dari masyarakat sendiri juga sangat dibutuhkan. Mengingat salah satu penyebab banyaknya produk baju impor dari Cina yang membanjiri pasar adalah dikarenakan banyak masyarakat yang lebih memilih produk Cina karena memiliki harga yang lebih murah daripada produk baju di Indonesia sendiri. Padahal dengan mendukung serta mengapresiasi produk lokal, salah satunya produk tekstil dalam negeri mampu meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Next, Mbak. Nah, dapat dilihat dari tabel di samping bahwa dari tahun 2003 hingga 2007 sebenarnya impor dan ekspor dari Cina atau impor ke Cina sudah mulai meningkat. Cuma dapat dilihat impor dari Cina pada tahun 2008, di mana tahun 2008 adalah periode setelah berlangsungnya AFTA, impor meningkat sangat drastis. Sebelum AFTA sendiri, rata-rata impor dari Cina hanya sebesar 10 US dollar saja. Namun sesudah AFTA berlaku, rata-rata impor dari Cina sebesar 30 US dollar. Next, Mbak. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri sendiri diharapkan dapat memaksimalkan manfaat AFTA dan meminimalkan dampak negatif AFTA. Kedua kementerian merumuskan strategi yang disampaikan kepada perwakilannya di daerah masing-masing dan kemudian disosialisasikan ke masyarakat pelaku industri TPT di daerah. Peluang industri TPT tekstil pasca AFTA yaitu kedatangan investasi orang Cina berupa pabrik tekstil Cina di Indonesia yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal juga sebagai transfer teknologi langsung. Peluang yang kedua adalah pencabutan tarif ekspor ke Cina yang semula sekitar 17,5% sampai 25%, merupakan peluang bagi industri tekstil lokal untuk memasarkan produknya hingga negara yang paling banyak penduduknya di dunia tanpa mengkhawatirkan tarif. Namun potensi pasar Cina belum banyak digunakan secara serius oleh industri tekstil di Indonesia. Hal ini dikarenakan sosialisasi pemerintah yang masih berlangsung kurang dan tidak menutup kemungkinan pelaku pengusaha TPT enggan menggunakan fasilitas negara karena sudah dikhawatirkan bakal sedikit banyak rintangan dan kena banyak pungli oleh beberapa oknum dan citra bangsa Indonesia dengan birokrasi yang terlalu panjang. Jika suatu negara impor meningkat, terutama impor bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproduksi kembali ke dalam negeri, hal itu akan berdampak pada peningkatan produktivitas di dalam negeri. Dengan demikian, kemampuan membayar dan kelebihan pasokan dalam negeri akan menyebabkan ekspor meningkat dan menurunnya penawaran dan permintaan dalam kegiatan ekspor impor ini bergantung pada beberapa aspek ekonomi makro, seperti kebijakan dalam negeri dan juga permintaan domestik. Jadi sebenarnya dapat dilihat dari grafik para pengekspor TPT terbesar, bahwasanya Indonesia sendiri masuk ke dalam 10 negara eksportir tekstil terbesar di dunia. Nah, dengan adanya peluang tersebut diharapkan pemerintah dan masyarakat saling berkontribusi untuk, mohon maaf sebentar ya. Oh ya. Untuk bersama-sama meningkatkan tingkat ekspor Indonesia khususnya di bidang tekstil. Terima kasih. Itu sekian dari penjelasan analisis jurnal. Saya kembalikan ke Mbak Tanti.
Ya, terima kasih. Sangat jelas ya Mbak Anggi menjelaskan tentang, pengaruh AFTA terhadap impor batik Indonesia. Tadi juga dijelaskan antara sebelum dan sesudah bergabung dengan AFTA, seperti itu. Langsung saja mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, saya persilahkan, monggo. Mbak Devi atau Mbak Ririn, monggo. Izin bertanya Mbak Tanti. Oh ya, silahkan. Jadi kan yang seperti kita ketahui ya teman-teman, jadi Cina itu kan sebagai pusat ekonomi dunia. Nah, di mana pernyataan yang tadi disebutkan sama Mbak Anggi juga benar kalau pangsa impor terbesar Indonesia adalah negara Cina. Nah, hal itu kan jelas menyebabkan ketergantungan Indonesia terhadap Cina kan, karena produk Cina yang harganya murah, terus pangsa pasarnya yang luas begitu kan. Nah, strategi dan kebijakan seperti apa yang harus dilakukan Indonesia untuk agar mengurangi kecanduan impor produk Cina tersebut? Sudah, sekian Mbak Tanti. Gimana Mbak Anggi, pertanyaannya sudah bisa ditangkap? Iya, Mbak. Langsung Bisa jawab. Ya, silahkan. Ya, jadi memang benar pangsa ekspor terbesar ataupun pangsa impor terbesar Indonesia itu adalah Cina, dan ditakutkan dengan banyaknya tingkat ekspor maupun impor tersebut, khususnya pada tingkat impor, ditakutkan Indonesia akan lebih bergantung kepada Cina. Jadi menurut saya harusnya pemerintah itu menerapkan berbagai regulasi ataupun upaya-upaya sebagai berikut. Upaya yang pertama adalah dengan melakukan pasar. Nah, dengan melakukan operasi pasar sendiri diharap bisa memberi kestabilan harga di dalam pasar dan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri dan tidak tergiur dengan produk impor yang berharga murah. Selain itu, pasokan barang juga harus dikendalikan agar tidak terjadi penimbunan ataupun kurangnya barang di pasar. Dengan mengendalikan pasokan barang, maka pasar juga tidak akan kehabisan barang dagangan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi tanpa harus membeli barang impor, khususnya barang pokok. Kemudian upaya yang kedua adalah dengan menyelesaikan kebijakan pembatasan komoditas impor. Pembatasan ini dilakukan untuk barang-barang seperti barang konsumsi dan produk yang memang sudah diproduksi di dalam negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan serta perjanjian yang sudah ada sehingga tidak mengganggu jalur investasi. Pembatasan komoditas impor sendiri merupakan upaya yang sesuai. Kemudian upaya yang ketiga adalah dengan mengendalikan harga pangan ataupun harga lainnya tetap stabil. Mendorong kemajuan ekspor Indonesia menjadi upaya yang tepat di tengah persaingan perdagangan global saat ini, meningkatkan daya serta kualitas produk dalam negeri akan meningkatkan tingkat ekspor. Banyaknya permintaan dari pasar terhadap produk-produk Indonesia akan meningkatkan ekspor Indonesia. Dengan begitu, akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar untuk melayani permintaan pasar tersebut. Dengan mendukung serta memberdayai produk lokal akan memberikan keuntungan yang besar bagi perekonomian. Kemudian upaya yang terakhir adalah dengan menggencarkan sosialisasi mengenai pentingnya mencintai produk lokal kepada masyarakat. Dengan menanamkan rasa cinta kepada produk lokal kepada masyarakat, diharapkan minat masyarakat akan produk impor semakin berkurang. Jadi intinya sesungguhnya itu dibutuhkan untuk kemajuan ekspor di Indonesia sendiri. Begitu, Mbak. Apakah jelas atau ada saya kembalikan ke Mbak Tanti. Mbak Devi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Ririn, apa ada yang mau ditambahkan? Belum, Mbak. Oke, untuk Mbak Anggi, ada yang mau ditambahkan lagi? Sepertinya sudah cukup, Mbak.
Oke, mungkin sudah cukup ya. Mungkin langsung saja saya akan menyimpulkan dari jurnal-jurnal yang sudah dianalisis oleh teman-teman. Yang pertama ada jurnal tentang dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap pertanian internasional. Jadi kesimpulannya itu bahwa kesepakatan tersebut dapat menguntungkan negara blok karena semua negara anggota FTA memerankan peran penting di pasar dunia untuk produk susu dan dimungkinkan kebijakan yang telah dicanangkan berdampak kuat pada harga produsen domestik karena mereka dipengaruhi oleh harga pasar dunia. Jadi, ketika negara inti harga susu naik, maka mereka dapat mempengaruhi harga susu pada negara lain. Kemudian jurnal yang kedua yang dianalisis oleh Mbak Devi tentang prospek ASEAN-AFTA itu dapat disimpulkan bahwa banyak cara yang dibahas untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara ASEAN dan Cina, salah satunya dengan cara membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina. Tingkat perdagangan sebelum AFTA yang besar dan terus berkembang antara ASEAN dan Cina menunjukkan bahwa AFTA akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi ASEAN dan Cina. Kemudian ada pertimbangan lebih lanjut yang menjadi pertanda baik bagi keberhasilan AFTA. Secara khusus, AFTA juga dapat membantu mewujudkan peningkatan yang dinamis dan signifikan dalam produktivitas dan efisiensi ekonomi ASEAN dengan menempatkan mereka secara lebih penuh pada tekanan persaingan dari Cina yang produktivitas dan efisiennya meningkat dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada jurnal yang dianalisis oleh Mbak Ririn yaitu tentang dampak AFTA terhadap perdagangan Indonesia-Cina. Itu dapat disimpulkan bahwa AFTA terhadap perdagangan Indonesia-Cina itu memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak yang positif dapat dirasakan oleh konsumen dan eksportir di Indonesia dan Cina. Kemudian bagi konsumen dapat menemukan banyak pilihan produk dengan harga murah, sedangkan bagi eksportir Indonesia memberikan akses yang lebih luas dan besar ke Cina. Namun, ada pula dampak negatifnya, yaitu berpengaruh pada ekspor sektor industri yang mengalami penurunan. Hal ini karena Cina lebih disukai dalam infrastruktur dan suku bunga pinjaman yang mendukung sektor industri. Kemudian yang terakhir ada jurnal yang dianalisis oleh Mbak Anggi tadi tentang pengaruh AFTA terhadap impor batik di Indonesia. Nah, kesimpulannya itu bahwa adanya AFTA membantu proses perdagangan luar negeri, khususnya di negara anggota AFTA itu tersendiri. Setelah diberlakukannya AFTA, kegiatan impor serta ekspor mengalami peningkatan, khususnya terhadap negara Cina. Cina sendiri merupakan negara dengan pangsa ekspor maupun impor terbesar terhadap Indonesia. Namun, dengan meningkatnya nilai impor yang belum sebanding dengan tingkat nilai ekspor menyebabkan perekonomian Indonesia itu mengalami defisit. Selain itu, banyaknya impor dari Cina juga meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap Cina. Murahnya harga produk impor menjadi penyebab utama mengapa produk impor Cina itu, khususnya tekstil, bisa menguasai pasar. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar Indonesia tidak kebanjiran produk impor dari Cina. Namun juga tidak itu kesimpulan dari beberapa jurnal yang sudah dianalisis dari teman-teman semua. Mungkin cukup. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Adel yang telah membantu kelompok kami untuk share screen karena kelompok kami ada kendala jaringan. Kami sangat mengucapkan terima kasih Mbak Adel. Ya, mungkin diskusi pada hari ini cukup ya teman-teman. Saya kira semoga diskusinya bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.